Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit memberikan tanggapan terhadap situasi yang sedang viral di media sosial dan juga di televisi-televisi yang ada, di mana ada seorang yang cukup terkenal bernama John Kay, dan beberapa hari yang lalu dia kembali ditangkap polisi dan harus berurusan dengan proses hukum. Karena dalam dugaan bahwa beliau kembali terlibat dengan aksi premanisme. Memang beberapa tahun yang lalu beliau atau John Kay sempat juga masuk penjara karena kasus-kasus yang sama, di mana pada waktu itu dia sampai masuk ke Nusa Kambangan. Dan cukup menarik juga bagi dunia kerohanian, karena pada waktu John Kay ada di dalam Nusa Kambangan, dia ternyata sempat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga dia menyatakan bahwa dirinya ingin bertobat dan ingin mendekat kepada Tuhan dan ingin meninggalkan semua kehidupan yang di masa lalu. Di mana juga kita tahu bahwa pada bulan Desember tahun 2019 beliau juga telah bebas bersyarat dan beliau telah keluar dari penjara, dan cukup viral juga berita yang kita bisa lihat di media-media sosial bahwa beliau sudah menyatakan diri akan mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi belakangan ini juga karena kondisi kasus yang menimpa kembali terhadap John Kay, sehingga ini juga menjadi ramai dalam perbincangan khususnya umat-umat Tuhan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena beberapa waktu yang lalu lewat siaran Kick Andy dan juga lewat acara diskusi dengan Pendeta Gilbert Tumoindong, di situ Bung John Kay menyatakan bahwa dia benar-benar ingin melayani Tuhan dan dia sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan di banyak orang, kenapa hal ini bisa terjadi kembali kepada seorang John Kay? Padahal kalau dilihat dari wawancara dengan Kick Andy dan kemudian dengan keterangan yang disampaikan dalam diskusi dengan Pendeta Gilbert Tumoindong, di situ terlihat jelas bahwa Bung John Kay itu memang benar-benar menyatakan satu sikap yang sungguh-sungguh dia ingin bertobat, dia ingin melayani Tuhan, dia ingin meninggalkan kehidupannya yang lama. Dan ini menjadi pertanyaan banyak orang, apakah pertobatan yang dilakukan oleh John Kay pada waktu itu adalah pertobatan yang semu atau pertobatan yang hanya di bibir saja, ataukah pertobatan seperti apa yang disampaikan oleh John Kay? Nah, pada kesempatan ini sebagai hamba Tuhan, saya ingin menjawabnya lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam pertobatan manusia, di mana manusia berbalik kepada Tuhan, itu dibagi menjadi dua situasi. Situasi pertama adalah situasi yang tidak normal. Artinya manusia lagi di dalam keadaan terjepit. Misalnya rumah tangganya ingin bercerai, rumah tangganya hancur berantakan, atau mungkin manusia itu sedang mengalami penyakit yang tidak ada obatnya, sehingga satu ketika mereka harus datang dan memohon belas kasihan Tuhan. Atau juga mungkin karena usahanya sedang bangkrut, mereka tidak punya jalan keluar, bahkan terlilit hutang yang begitu banyak. Karena tidak ada jalan keluar, mau tidak mau mereka berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang baik. Nah, ini yang saya katakan pertobatan di dalam situasi yang tidak normal. Artinya suasana yang tidak mendukung, mau tidak mau
memaksa mereka untuk datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang baik. Dan juga misalnya mengalami kecelakaan, terus kemudian di dalam kondisi seperti itu, kondisi yang tidak normal itu, mereka berteriak dan menjerit, berseru kepada Tuhan untuk memohon supaya Tuhan mengulurkan tangan di dalam kecelakaan yang mereka alami, dan pada saat itu biasanya terjadi mujizat. Nah, situasi seperti itu membuat mereka bertobat berbalik kepada Tuhan. Atau juga misalnya kondisi-kondisi yang lain, di dalam keadaan yang manusia sedang mengalami tidak normal, terus kemudian tidak ada orang yang mampu menolong, atau tidak ada orang yang ingin berbuat baik, ingin mengulurkan tangan, sehingga mau tidak mau mereka mencari Tuhan. Inilah situasi yang pertama. Nah, situasi yang kedua, manusia di dalam keadaan normal. Biasanya ini terjadi tidak seperti yang pertama, artinya situasi baik-baik saja, tetapi mereka dijumpai Tuhan. Misalnya seperti Paulus. Paulus di dalam situasi yang baik-baik saja, sedang menuju ke Damsyik, ingin mengeksekusi, ingin menganiaya, mempersekusi umat Tuhan, bahkan membunuh, menangkap, memenjarakan mereka. Situasi yang tidak menekan dia, tetapi Tuhan datang menjumpai dia, sehingga pada waktu itu dia benar-benar bertobat dan dia mengalami sesuatu yang membuat dia melihat kebesaran Tuhan, kekudusan Tuhan, dia melihat karya Tuhan yang begitu ajaib, yang membuat dia tidak bisa lagi dengan pola hidup yang lama. Dia harus masuk ke dalam kebenaran yang sudah diperlihatkan Tuhan di depan dia. Misalnya juga situasi yang normal, ada orang yang sedang tidur, terus kemudian dia mengalami mimpi. Mimpi Tuhan Yesus datang dan dijumpai, sehingga dia melihat bahwa Tuhan itu benar-benar nyata, sehingga dia harus meninggalkan kehidupan yang lama. Nah, ini situasi yang normal. Tidak ada tekanan atau tidak ada situasi yang membuat dia jalan tertutup, jalan yang sulit, sehingga di dalam keadaan yang normal, dia benar-benar karena dijumpai oleh Tuhan, dia mengalami pertobatan. Nah, di dalam kehidupan ini saya ingin jelaskan, biasanya kalau situasi yang tidak normal, jenis pertobatan seperti itu kadang-kadang tidak bertahan terlalu lama. Karena apa? Karena biasanya manusia itu asas manfaat. Karena mereka pada waktu terjepit, tidak ada manusia lain yang mau tolong, atau tidak ada jalan yang terbuka, situasi yang begitu putus asa, yang begitu menakutkan, begitu mencekam mereka, sehingga mereka datang kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan menunjukkan mujizat, menunjukkan kuasanya kepada mereka. Seperti misalnya orang di dalam penjara, terus kemudian karena dia tidak ada lagi yang mau tolong, tidak ada, akhirnya mau tidak mau dia mulai mengarahkan pikirannya kepada Tuhan. Nah, situasi seperti itu juga pertobatan, tetapi pertobatan seperti ini kalau tidak dijaga dengan baik, biasanya pertobatan yang hanya bertahan sementara waktu. Karena apa? Karena situasinya ini, pada saat situasinya sudah normal kembali, ini situasinya menjadi berbeda. Kualitas pertobatannya mulai luntur. Ini yang kadang-kadang kurang diperhatikan oleh orang-orang yang bertobat di dalam situasi yang tidak normal. Nah, kalau situasi yang normal itu biasanya pertobatannya itu lebih kuat. Karena apa? Karena mereka situasi yang normal, tidak ada keadaan yang menakutkan, tidak ada jalan yang tertutup, tidak ada situasi-situasi yang membuat mereka harus putus asa. Tapi karena Tuhan datang langsung menjumpai, menyatakan kuasanya kepada mereka, di sini pertobatannya biasanya lebih, kalau istilahnya itu lebih langgeng, lebih memiliki power yang kuat di dalam kehidupan ini.
Dan di dalam situasi pertobatan, ada satu hal penting yang saya perlu sampaikan kepada kita semua umat Tuhan. Bahwa ada satu kuasa, yaitu kuasa kegelapan, atau kuasa dari setan, kuasa dari iblis, yang terus-menerus hadir di dalam hidup kita, dengan begitu kuatnya untuk menarik kita kembali kepada kehidupan yang lama. Dan karena manusia seringkali, orang-orang Kristen seringkali tidak terlalu berjaga-jaga, bahkan mungkin mereka seringkali menganggap enteng dengan iblis. Mereka pikir berurusan dengan iblis ini seperti seorang dewasa berkelahi dengan anak kecil. Mereka anggap iblis ini seperti kayak anak kecil. Inilah kekeliruannya orang Kristen. Inilah kefatalan, bahaya besar yang bisa menimpa siapapun, termasuk pendeta-pendeta, termasuk hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Semuanya bisa jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena kuasa jahat ini kuasa yang sangat berbahaya buat kehidupan orang Kristen. Sangat berbahaya. Kita perhatikan baik-baik. Manusia pertama, Adam dan Hawa, itu ada di Taman Eden. Begitu dekatnya mereka dengan Bapa di surga. Begitu dekatnya mereka dengan Tuhan. Tapi kuasa kegelapan, karena memiliki power kekuatan yang begitu besar, sehingga Adam dan Hawa itu ditarik dengan begitu kuat untuk mengikuti maunya setan. Ini yang tidak dijaga, tidak diperhatikan oleh orang-orang Kristen. Adam dan Hawa pada saat itu bukan sedang berada di diskotik. Adam dan Hawa pada saat itu juga bukan sedang transaksi narkoba. Adam dan Hawa pada saat itu bukan sedang ada di kelompok-kelompok maksiat. Bukan ada di situasi-situasi yang membuat mereka hidup di dalam percabulan, hidup di dalam kekotoran. Mereka ada di hadirat Tuhan. Mereka ada di dalam persekutuan yang begitu kuat dengan Tuhan. Mereka ada di Taman Eden. Tapi perhatikan baik-baik umat Tuhan. Kuasa kegelapan ini memiliki power yang sangat besar. Anda perhatikan baik-baik waktu di Taman Getsemani. Tuhan Yesus bergumul dengan begitu luar biasa sampai mengeluarkan peluh seperti titik-titik darah. Seperti titik-titik darah. Ini perjuangan dan pergumulan yang begitu hebat. Karena kuasa kegelapan ini nggak main-main. Kuasa kegelapan ini punya kekuatan yang sangat besar, bisa membunuh setiap manusia. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak menjaga pertobatan kita dengan sungguh-sungguh, maka ingat baik-baik umat Tuhan, pertobatan kita tidak akan langgeng. Pertobatan kita itu tidak akan sampai finish. Karena ada kuasa kegelapan yang akan tarik kita dengan begitu kuat, kemudian kita dihempaskan untuk jatuh ke dalam dosa yang sama. Karena ingat baik-baik, kita masih punya daging, keinginan daging, tabiat liar, keinginannya kepada hal-hal yang kotor, ini terlalu kuat. Ini daging ini kita nggak bisa lepas. Kecuali roh kita pulang ke surga, baru kita bisa lepas. Ini keinginannya ini loh. Ini kita harus jaga. Karena iblis mendapatkan kesempatan bermain di dalam keinginan daging kita. Makanya di dalam firman Tuhan, keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup. Nah, saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan ingin memberi pesan kepada kita bahwa kita harus ingat baik-baik firman Tuhan. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena tanpa kekuatan Roh Kudus tidak akan mungkin gereja bisa sampai kepada kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena di dalam perjalanan hidup ini, setan akan dengan begitu mudah untuk mencaplok dan menarik kita untuk jatuh ke dalam kehidupan yang lama, ke dalam dosa-dosa yang lama yang kita sudah tinggalkan. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan kepada kita, supaya bagi banyak orang Kristen, bagi banyak umat Tuhan yang bertanya-tanya, kenapa John Kay bisa kembali terjerat dengan kasus pidana, kasus kriminal. Kita nggak usah menjadi heran. Seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa ada dua situasi yang membuat manusia dalam memasuki pertobatan.
Yang pertama, situasi yang tidak normal. Dan ini biasanya pertobatannya tidak bertahan terlalu lama kalau tidak dijaga dengan baik. Nah, situasi yang kedua, pertobatan normal. Ini biasanya lebih memiliki power yang cukup kuat. Tapi ini pun tidak cukup kalau kita tidak memperhatikan yang saya jelaskan berikutnya. Bahwa ada kuasa kegelapan yang kita perlu waspada dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak waspada, maka pertobatan kita akan berhenti di tengah-tengah jalan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi kita semua untuk kita memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan kepada semua umatnya, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Mungkin ini yang bisa memberkati kita semua. Salam kemenangan.